Anda masih bersama kami di Breaking News pemirsa dan kini kita pantau situasi terkini. Kita sudah bergabung dengan Rudi Setiawan di Karawang, Jawa Barat dan Teddy Suteja di Jati Asih, Bekasi. Selamat pagi rekan-rekan, kita ke rekan Rudi terlebih dahulu. Rudi, bagaimana kondisi banjir di sana saat ini? Ya, selamat siang Reza dan pemirsa. Kami informasikan untuk update terkini di Desa Kalangligar yang banjir merendam ratusan rumah warga di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini saat ini kondisinya memang mulai berangsur surut ya. Adapun memang untuk di lokasi di tempat saya berdiri ini banjir yang tadinya ketinggian kurang lebih hampir 1,5 meter, namun sekarang sudah hanya tinggal sedengkul orang dewasa. Dan namun kami informasikan kembali bahwa di belakang saya yang lebih jauh lagi itu lokasinya kurang lebih hampir 1 kilo, itu lebih kondisinya lebih dalam. Dan untuk yang informasi yang dapat saya sampaikan untuk yang bagian di depannya kurang lebih hampir 1 kilo itu seluruhnya hampir sudah surut semua. Hanya bagian yang paling belakang saja. Ya Reza, kami juga di sini melihat kondisi situasi saat terkini. Warga ini sudah banyak yang pulang, pengungsi di sini datang. Mereka melihat rumah-rumah warga yang di mana posisinya yang memang sudah surut, melihat dan membersihkan barang-barang mereka yang bisa diselamatkan. Dan saya untuk melihat kondisi terkini di situasi lokasi di Desa Kalangligar ini, sekarang sudah banyak aktivitas. Bahkan di pihak kepolisian juga sudah melakukan membantu warga untuk membantu membersihkan rumah-rumah warga yang terendam banjir. Ya, saya akan langsung memperlihatkan lokasi yang berada di banjir saat ini. Ya, untuk sementara saya gambarkan bahwa ini kondisi saat terkini yang berada di lokasi Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Ya, saya akan langsung ke lokasi banjir yang masih merendam rumah-rumah warga. Ya, pemirsa, ini merupakan lokasi yang banjir yang saat ini, dan di sini ada beberapa pihak kepolisian juga. Di sini ada yang sudah nah di sini ada polisi dari Brimob juga banyak datang, dan sepertinya pihak kepolisian membantu warga untuk membantu membersihkan rumah-rumah warga yang terendam banjir. Ya, sambil kita mencoba untuk masuk ke dalam, apakah di sini kepolisian ya, di sini pihak kepolisian membantu membersihkan rumah-rumah warga, di mana pihak kepolisian ini dari Brimob ya? Brimob dari mana? Brimob Polda Jabar ya, iya baik. Ya, mangga Pak. Ya. Jadi saat ini pihak kepolisian dari Brimob Polda Jawa Barat sedang melakukan membantu warga kondisi rumah warga yang saat ini masih terendam banjir. Bisa Anda lihat rumah-rumah warga ini kondisinya mulai dirapikan oleh warga. Dan pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat sendiri, Brimob, ya, oh ya, gelap sekali, kondisinya gelap, ya. Sepertinya ini pihak kepolisian berusaha untuk membantu warga karena memang di sini kondisinya di dalam rumah masih terendam banjir, kurang lebih ini hampir lutut ya, kalau di sini selutut di dalam. Ya, perlu kami gambarkan, Reza, bahwa lokasi ini merupakan lokasi yang masih dataran yang paling rendah. Kalau saya harus bergerak ke depan lagi, itu masih antara sekitar 1,5 meter, dan ada yang 1 meter, bahkan masih ada yang 1 atap rumah warga. Ya, kondisi saat ini pihak kepolisian mencoba membantu untuk bersih-bersih rumah warga. Ya, apa yang bisa dibantu, karena di sini banyak sekali warga yang sedang melakukan upaya pembersihan. Ya, mari kita lihat seperti apa ini. Ya, ada kulkas. Pihak kepolisian mencoba membantu melakukan bersih-bersih. Ya, ya Reza, ini merupakan rumah warga yang berada di Desa Kalangligar, di mana ini banjir sebelumnya ini bisa sampai 1 meter lebih yang untuk di jalannya, sedangkan di dalam rumah sendiri banjir paling cukup dalam. Ya, ya, kita nanti mau tanya sama petugasnya juga. Ini seperti mau keluarin ya. Ya, Pak, ini kalau sebelumnya banjirnya apa nih?
Sebelumnya banjir siapa? Yang banjir di sini. Iya, di rumah Bapak sendiri di dalamnya banjir siapa? Ketiganya. Oh, dinginnya pas gini. Sedada. Iya. Ya. Sedada ya? Iya. Oh, terus sekarang udah mulai surut ini mau? Iya. Ya. Ini dapat bantuan dari kepolisian. Iya. Iya. Gimana tanggapannya, Mbak? Atas Ya, dibantu? alhamdulillah bersyukur lah. Iya, dibantu sama polisi ya. Iya. Ya, sekarang mau apa yang mau dibersihin ini? Ya paling barang-barang yang udah nggak ke air ini dibersihin. Kalau udah urut baru di ini semua. Ini kulkasnya gimana? Rusak atau gimana nih? Ya, ini. Ya paling kalau dikeluarin tak semua ke bawah air. Oh, jadi ini takut bawa di sini ya? Kita kalau udah orang pada. Siap. Ya, saudara, ini merupakan rumah yang berada di Desa Kalangligar, kondisinya seperti ini. Dan saya mencoba untuk lebih banyak lagi di depan ini ada kegiatan pihak kepolisian, ada yang sedang melakukan mereka menanyakan kepada warga gimana apakah yang bisa dibantu oleh pihak kepolisian, dan ini ada si ibu-ibu sedang bersih-bersih. Bu, bersih-bersih, Bu. Hah? Bersih-bersih ya? Iya. Kerendam. Kerendam. Ibu, apa aja yang kerendam? Kerendam. Ada yang rusak, Kak? Hah? Udah Pak. Nggak tahu. Tapi Ibu ini dari jam berapa Ibu bisa masuk ke sini? Ini mulai surut rumah Ibu jam berapa ini? Pagi. Pagi? Iya. Ibu masuk jam berapa? Belum ini sih, belum berani masuk. Ibu belum berani masuk. Suami tadi lagi datang. Suami doang yang beres-beres. Beres-beres ya? Iya. Ibu beres-beres ini? Iya. Ya, apalagi yang sedang di beres-beresin? Lagi beresin itu kali tuh. Apa sih? Hah? Warna piring. Tapi ada yang rusak? Tidak ada yang rusak barang-barang? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Cuma kasur doang tuh yang beres banget tuh kerendam. Apa tuh, Bu? Kasur. Kasurnya kerendam. Iya. Iya, saudara, kita mau tanya juga. Ibu kerendam? Semua udah kejungkal semuanya. Ibu di mana? Oh, masuk ada ular. Ada ular? Beneran ada ular? Iya. Coba kita lihat. Pak, bisa diintip? Ibu rumahnya kerendam? Yang mana rumahnya? Iya. Yang ini. Iya. Jadi ada ular masuk ke dalam? Enggak? Ada ular masuk ke dalam? Iya. Iya. Ular apa, Bu? Mau tahu itu tadi langsung sedikit. Oh, ularnya hitam. Besar kecil? Segede jempol. Oh, gede jempol. Ya, ini ada pihak kepolisian nggak minta dibantu? Minta dibantu tolong ini. Apa? Apa yang dikatasin? Spring bed terus sama sofa. Bapaknya itu. Ibu bangun aja, minta bantuan kalau kebetulan ada ini. Ya, bapak-bapak, sepertinya ada yang ini. Yang belah mana, Bu? Ibu minta diapain, diangkatnya? Ya, saudara, jadi rumah warga ini kondisinya masih terendam banjir di lokasi yang saya berdiri. Jadi warga di sini udah berusaha untuk membersihkan barang-barangnya. Jadi ya kita coba. Ibu apanya mau minta bantu apa? Oh, pada jatuh. Jadi mau diapain? Maksudnya diberesin apa gimana? Dalam ini ya. Ya, tadi ini aja agak lebih dalam. Ya, saudara. Ibu sih didampingin yang mana yang perlu dibantu? Ya. Ya, aparat kepolisian dari Brimopolda Jawa Barat ini berusaha membantu karena memang di dalam rumah ini ada beberapa barang yang sudah banyak berjatuhan karena akibat tergenang banjir. Ya, ini lampunya mati ya, Bu ya? Ya. Jadi Ibu pengen yang seperti apa? Ya, apa yang mau diangkat? Yang mana? Yang mana kasur? Oh, kasur, Ibu. Yang mana maksudnya, Bu, yang Ya, saudara, emang ini rumah si ibu ini kondisinya kelihatan sudah banyak yang ini ya, banyak berjatuhan barangnya, ini kasur-kasurnya. Bu, namanya siapa, Bu? Ibu, nama Ibu? Ibu udah berapa hari Ibu sini sekarang, Ben? Ibu Santi? Ya, Ibu Santi. Rumah Ibu tadinya kedalamannya apa? Itu Apa? Oh, sepintu? Ya. Tutup.
Ya, jadi sekarang Ibu mau bersih-bersih niatnya. Iya, makanya saya sekarang syuting nggak bersih-bersih. Oh, Ibu tadinya kerja, cuti Iya. kerja. Iya. Suami kemana? Nggak ada. Oh, nggak ada anak? Ada itu Oh, yang anak? kecil. Iya, yang kecil aja. Ya udah. Jadi Ibu harapannya minta kasurnya diangkat ya? Iya. Ya. Ya, kasurnya memang cukup berat sepertinya ya saudara. Ya ini dari Brimob berusaha untuk mengangkat agar supaya tidak rusaknya lebih parah lagi. Ya ada beberapa memang kasur yang sudah bisa didirikan sepertinya karena ini air cukup tinggi sehingga jadi kasur tersebut jatuh. Dan ada beberapa sofa juga sepertinya udah banyak yang mengalami kerusakan dan ini seperti kasur juga sudah mengalami kerusakan. Tadi juga katanya di sini juga ada ular. Hati-hati Pak, di sini katanya ada ular. Jangan sampai ya. Ada lagi? Udah? Udah jatuh semua itu. Apa? Oh, ada lagi? Masih ada? Apa? Mesin cuci kulkas Ibu pengen diangkat. Maksudnya gitu? Iya. Ya, ayo. Tunjukin, Bu. Yang mana? Ya. Apa lagi? Ayo, masuk. Ya, Jam berapa? Ya, saudara. Situasi terkini banjir di salah satu rumah warga yang berada di Desa Tunggak Jati ini ya bisa kami diperlihatkan ini rumah salah seorang warga ya ibu-ibu yang memang ini suaminya sudah mereka sudah tidak tinggal lagi dengan suaminya hanya tinggal anaknya lain saja seorang diri. Jadi mereka minta bantuan dari pihak kepolisian membantu untuk agar supaya barang-barangnya bisa diselamatkan. Ada yang masih bisa diselamatkan oleh kepolisian ini berusaha untuk diangkat. Ya, ya Reza bisa saya informasikan juga bahwa banjir ini debit air Sungai Citarum maupun Sungai Cibeet kondisi saat ini sudah dalam keadaan siaga. Sebelumnya dalam keadaan awas atau ya di situ kategorikan dalam debit air yang memang harus kondisi yang lebih tinggi dari kemarin. Ya, sehingga untuk sekarang debit air jadi hanya mengalir debit air yang ada di sini, genangan air banjir ini, dia tidak bisa mengalir ke lokasi yang lebih tinggi. Jadi aliran air sungai mengalir ke area persawahan sehingga hampir puluhan hektar sawah yang udah siap panen juga terendam banjir akibat genangan air. Ya, saudara, ini kondisi saat ini pihak kepolisian masih mencoba untuk membantu melakukan evakuasi yang dibutuhkan oleh warga seperti barang-barang. Ya, ya gimana Bu tanggapannya dengan pihak kepolisian? Ya. Bapak semuanya gitu. Saya berterima kasih gitu atas bantuannya gitu. Ya, merasa terbantu Bu ya. Iya. Tadinya sama sekali nggak bisa ngangkat soalnya. Iya. Ya. Ada ambruk semua, tadi mau masuk ada ular. Ada ular. Iya. Ya, baik. Ya Reza, ini pihak kepolisian masih melakukan karena ini bukan 1, 2 atau 3 orang warga saja yang masih sedang membersih-bersih, tapi juga di sini udah hampir banyak sekali ya. Reza, yang demikian yang dapat kami informasikan Reza dari Desa Kalangligar, Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Ya baik, Rudi Setiawan melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat, di mana banjir sudah mulai surut hingga 30 cm. Dan kini kita beralih ke Teddy Suteja yang berada di Jati Asih, Bekasi. Teddy, dapat Anda informasikan kepada kami bagaimana situasi di sana saat ini? Ya, dan Pak saat ini saya berada di kawasan Jati Asih, di mana siap. Yang penting live. Makasih Bang ya, ini live ya, iya. Iya, betul. Bambu-bambu yang menyangkut di bendungan Koja. Saja. Dan bisa saya sampaikan juga, sampah-sampah ini juga menumpuk di bibir sungai Cikeas. Dan Anda bisa lihat di layar kaca bahwa sangat banyak sekali sampah-sampah yang berada di bibir Sungai Cikeas dan tepatnya berada di jembatan bendungan Koja Jati Asih. Demikian Raja.
Ya, Teddy, apakah di kawasan Anda melaporkan saat ini para warga ini dievakuasi atau memilih untuk sudah kembali ke rumahnya masing-masing? Untuk warga sendiri sudah mulai kembali ke rumahnya masing-masing. Namun ada sempat kejadian di mana salah satu warga dan saat air kiriman dari Bogor itu sampai ke wilayah Jati Asih, salah satu warga yang berusaha menghancurkan sampah bambu yang menyangkut di atas jembatan tersebut, namun korban terjatuh dan hingga kini belum ditemukan. Sekian, Reza. Baik, hingga saat ini ada berapa informasi korban hilang, kemudian korban meninggal dunia dan juga luka, Teddy? Untuk saat ini saya berada, korban saat ini masih dilakukan pencarian oleh tim gabungan SAR dan sudah melakukan pencarian sejak kemarin. Dan hingga pagi tadi, tim SAR terus melakukan pencarian hingga mencapai 5 sampai 10 kilo saja. Baik, Teddy, kemudian bantuan apa yang paling dibutuhkan oleh warga saat ini? Untuk warga sendiri, ya pemirsa, sepertinya kita kehilangan komunikasi dengan Teddy Suteja yang berada di Jati Asih, Bekasi, di mana tadi dikatakan bahwa sampah berserakan pasca banjir dan masih ada korban hilang yang sedang dicari oleh petugas gabungan hingga saat ini. ya Reza. Baik, Teddy, silakan dilanjutkan dengan laporan Anda. Ya, Reza, saat ini saya juga masih bersama warga mencari korban yang saat ini belum ditemukan. Dan saat ini juga beberapa warga menyisir di setiap bibir sungai untuk mencari keberadaan korban yang dimana saat itu korban terjatuh saat akan menghancurkan sampah bambu yang takut di jembatan bendungan Jati Asih. Demikian, Reza. Baik, Teddy, kemudian untuk bantuan medis untuk para pengungsi ini apakah sudah dilakukan? Untuk bantuan medis sendiri sudah dilakukan, cuma saat ini warga masih fokus untuk membersihkan sampah-sampah dan lumpur-lumpur yang berada di wilayahnya masing-masing. Demikian. Baik, kalau melihat dari situasi pada saat ini di momen bulan Ramadan, kemudian bagaimana untuk ketersediaan makan bagi para pengungsi dan juga para korban, terutama untuk saat mereka sahur dan juga berbuka? Untuk saat ini para pengungsi sebagian sudah banyak yang kembali ke rumahnya masing-masing dan untuk bantuan sendiri sudah disampaikan kepada para pengungsi. Demikian, Reza. Baik, Teddy, apakah Anda juga mendapatkan informasi untuk di kawasan Jati Asih, Bekasi ini ada berapa total jumlah pengungsi? Kalau untuk jumlah pengungsi di wilayah Jati Asih, tepatnya berada di Jati Rasa ini kurang lebih 29 kakak hingga 40 kakak. Demikian, Reza. Baik, Teddy, terkait dengan korban hilang dari banjir ini, apakah identitasnya sudah diketahui dan di mana saja titik-titik fokus pencarian petugas? Ya, untuk korban sendiri berinisial A, dan untuk pencarian sendiri sejak kemarin dilakukan di jembatan Koja Jati Asih dan tadi pagi sudah melakukan pencarian hingga mencapai Bekasi Selatan hingga Kemang. Demikian. Apakah ada saksi yang melihat korban terakhir kali dan menggunakan pakaian apa?
Untuk saksi, saya sempat berbicara dengan saksi, yaitu teman korban. Korban itu ingin membersihkan sampah bambu yang menyangkut di jembatan Bendungan Jati yang bisa dilihat dari wilayah Kacanda ini, dan tanpa diduga korban terjatuh dan sempat ditolong oleh warga dengan menggunakan bambu, namun kencangnya arus membuat korban terbawa dan hilang. Demikian, Reza. Untuk usia dari korban hilang ini berapa, Teddy? Untuk korban berusia 43 tahun, korban tidak jauh dekat lokasi tempat korban jatuh. Demikian. Baik, Teddy, dapatkah Anda konfirmasi kembali di mana saja titik-titik pencarian utama untuk mencari korban hilang ini? Ya, Reza, untuk titik pencarian yang pertama di wilayah Bendungan Koja Jati Asih seperti yang dilayar saat ini, dan kemudian tim juga melakukan pencarian menuju utara hingga Pondok Gede Permai, Indonesia Indah, hingga Pekayon, hingga Kemang, Jakarta Selatan. Demikian, Reza. Namun hingga kini petugas SAR belum menemukan korban. Demikian. Baik, terima kasih Teddy Suteja melaporkan dari Jati Asih Bekasi, dan sebelumnya ada Rudi Setiawan dari Karawang, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali, tetap berhati-hati.